Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, di sini saya akan menerangkan sedikit hasil observasi lingkungan saya mengenai pencemaran udara dari pembakaran genteng dan pembakaran limbah di Desa Pinangrejo. Oke, pertama saya perkenalkan ya. Nama saya Nadifa Zahra Khairusyita dengan nomor induk mahasiswa 2108106035. Saya dari kelas Biologi A semester 4 YIN Syekh Nurjati Cirebon. Oke. Here is where you add your talking point. Yang pertama itu ada definisi pencemaran. Yang kedua yaitu hasil pengamatan, dan yang ketiga yaitu kesimpulan. Sebelum lanjut ke slide selanjutnya, kalian tahu gak sih apa sih itu pencemaran? Nah, pencemaran adalah suatu kondisi di mana lingkungan terkontaminasi oleh bahan atau zat yang berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup serta lingkungan sekitar. Di sini saya memberikan contoh yaitu mengenai pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Yang dimana bisa dilihat pencemaran air tersebut yaitu banyaknya sampah pada perairan seperti sungai-sungai ini. Kalian tahu gak sih, pencemaran air ini terjadi ketika kualitas air menurun akibat tercemarnya air oleh limbah industri, pertanian, atau limbah-limbah rumah tangga. Selanjutnya itu ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini terjadi ketika bahan berbahaya seperti pestisida dan logam berat menumpuk di tanah sehingga menurunkan kualitas tanah dan merusak tumbuh-tumbuhan dan hewan yang ada di permukaan tanah tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu ada pencemaran udara. Pencemaran udara ini terjadi ketika udara tercemar oleh bahan-bahan berbahaya seperti gas, partikel, dan zat kimia yang dikeluarkan oleh industri-industri atau pembakaran atau yang lain sebagainya. Contoh pertama yang saya ambil yaitu pembakaran genteng, yang dimana asap dari pembakaran industri ini dapat menyebabkan pencemaran udara setiap harinya karena pembakaran industri ini menghasilkan asap-asap yang pekat. Menurut pekerja yang bekerja di pabrik tersebut, untuk pembakaran genteng tersebut dilakukan dari pagi sampai siang hari. Penggunaan kayu bakar sebagai bahan bakar untuk proses pembakaran genteng dapat mengakibatkan penyakit pada saluran pernafasan atau yang sering kita dengar dengan penyakit ispa. Selanjutnya yaitu ada pembakaran sampah. Pembakaran sampah ini tidak dilakukan di lingkungan masyarakat, melainkan pembakaran sampah ini dilakukan di tempat pembuangan sampah yang dimana tempat tersebut jauh dari pemukiman warga. Akan tetapi, walaupun jauh dari pemukiman warga, asap dari pembakaran sampah tersebut dapat masuk ke pemukiman warga karena tertiup oleh angin. Penanggulangan pembakaran
itu bagaimana sih penanggulangan sampah? Yang pertama yaitu memisahkan sampah anorganik dan sampah organik untuk memudahkan proses pengolahan selanjutnya. Yang kedua itu menggunakan botol minum dan tas belanja reusable untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang ketiga itu mendaur ulang barang-barang bekas untuk mengurangi jumlah sampah seperti botol-botol minuman, seperti bungkus kopi atau bungkus susu yang dapat didaur ulang menjadi kerajinan-kerajinan yang berharga. Selanjutnya yaitu menerapkan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan seperti metode composting, daur ulang kertas, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan, serta mengadakan kegiatan pembersihan lingkungan secara periodik.